Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah dengan judul prinsip-prinsip dalam pengajaran remedial. Nah, yang pertama latar belakang. Dalam keseluruhan proses pengajaran, pada hakikatnya guru memiliki tanggung jawab maupun peran yang luas sebagai tenaga pengajar, yaitu baik sebagai fasilitator, motivator, maupun evaluator. Lewat tugas sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, maka guru bertanggung jawab membantu dan membimbing siswa untuk mencapai tujuan pengajaran dan tingkat perkembangan secara optimal. Oleh sebab itu, guru diharapkan mampu menciptakan situasi kegiatan proses pengajaran secara efektif, efisien, dan relevan. Dengan demikian, dapat diharapkan akan mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap kesulitan yang timbul dalam belajar harus segera diidentifikasi dan harus segera dilakukan perbaikan. Hal ini berarti bahwa setiap guru dituntut kemampuannya untuk memahami dan menguasai kemampuannya dalam pelaksanaan pengajaran remedial. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui secara mendalam tentang sebagaimana pentingnya pengajaran remedial sebagai bentuk khusus pengajaran yang bertujuan untuk memperbaiki sebagian atau seluruh kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik, maka dalam makalah ini akan dibahas tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam pengajaran remedial. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana prinsip-prinsip pengajaran remedial. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk kegiatan dalam pengajaran remedial. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Nah, adapun tujuan penulisan di sini yaitu untuk mengetahui prinsip-prinsip pengajaran remedial. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bentuk kegiatan-kegiatan dalam pengajaran remedial. Adapun manfaat penulisan dari makalah ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai prinsip-prinsip pengajaran remedial. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan pemahaman diri mengenai bentuk-bentuk kegiatan pengajaran remedial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Safira S dari Pendidikan Biologi akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengajaran remedial. Baik, berasal dari dua kata remedial yang berarti bahwa pertama, hubungan dengan perbaikan pengajaran bagi murid dengan nilai yang jelek atau kurang memuaskan. Yang kedua, bersifat menyembuhkan. Adapun pengajaran yang berarti dalam Kamus Bahasa Indonesia proses perbuatan. Hasil penilaian dianalisis menentukan tindak lanjut kepada siswa yang mengalami kekurangan terhadap atau tidak menyanggupi KKM. Adapun yang nilainya lebih dari KKM atau dapat dikatakan memiliki nilai baik akan diadakan pengayaan. Untuk siswa-siswi yang mengalami atau memiliki nilai di bawah KKM akan diberikan remedial. Adapun dalam pelaksanaan remedial ini terdapat prinsip-prinsip di dalamnya. Menurut Mukhtar dan Rusmi tahun 2008, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus, yaitu 1. Adaptif. Adaptif merupakan proses penyesuaian kondisi, kebutuhan, dan lingkungan siswa sehingga terjadi penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proses adaptif dilakukan dengan mengukur modalitas belajar siswa dan mempertimbangkan dalam proses mendesain pembelajaran remedial. Program pembelajaran remedial hendaklah memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kecepatan, kemampuan, dan gaya belajar mereka masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Selanjutnya, interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan
peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapatkan monitoring atau selalu diawasi agar diketahui kemajuan belajarnya. Jika dijumpai ada peserta didik yang mengalami kesulitan, segera diberikan bantuan atau segera diberikan arahan. Interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran di mana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi guru, pemeran guru, dan siswa, sumber pelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Proses mengajar, keterlibatan siswa harus secara totalitas, artinya melibatkan pikiran, penglihatan, pendengaran, dan psikomotor, yaitu keterampilan salah satunya sambil menulis. Ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa masing-masing, di mana kita tidak dapat menyamaratakan antara satu siswa dengan siswa lainnya. Keempat, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dan pembelajaran remedial merupakan suatu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan, yakni program tersebut harus selalu ada atau selalu diadakan. Menurut Ana Sudjono berpendapat bahwa prinsip berkesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas, artinya bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilakukan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana dan terjadwal itu, maka kita mengetahui hasil atau pencapaian dari setiap siswa kita. Terakhir, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajar perlu diberikan sesegera mungkin. Umpan balik ini dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Dengan memungkinkan memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut. Artinya di sini jika ada telah ditentukan hasil, maka sebaiknya agar segera dikomunikasikan dengan siswa tersebut agar diketahui hal-hal yang perlu dia perbaiki, dia tingkatkan, ataupun ada metode yang salah ia gunakan. Guru sebagai pelaksana, pembimbing, dan motivator dalam pembelajaran remedial tentunya harus mampu menentukan pilihan tindakan yang akan ambil guna mengatasi ketidaktercapaian kompetensi dari siswa. Untuk itu, guru paling tidak harus mengenai tipe-tipe pengajaran remedi, yakni pengajaran remedi tipe Bloom dan tipe Killer. Adapun tipe Bloom menggunakan setiap guru dan siswa haruslah mahir dalam setiap bagian materi kegiatan belajar. Namun dengan catatan bahwa pembagian itu tidak boleh sama dengan pemahiran secara keseluruhan. Menurutnya, pemahiran itu ditentukan oleh penguasaan secara operasional dalam menangani masalah materi sampai taraf 80-90%. Jadi jika siswa belum mencapai tingkat ketuntasan 80-90%, siswa itu diperlukan perbaikan. Misalnya siswa tersebut ditugaskan mempelajari atau mengulangi kembali bagian-bagian tertentu saja dari materi tersebut. Berbeda dengan tipe killer, dalam tipe killer jika seorang belum mencari taraf tertentu yang telah ditargetkan 100%, maka secara keseluruhan kegiatan belajar ini harus diulangi seluruhnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk kegiatan pengajaran remedial.
Dengan memperhatikan pengertian dan prinsip-prinsip pembelajaran remedial tersebut, maka pembelajaran remedial dapat diselenggarakan dengan berbagai bentuk kegiatan, antara lain yaitu yang pertama, memberikan tambahan penjelasan atau contoh. Peserta didik kadang-kadang mengalami kesulitan memahami penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang disajikan. Pemberian tambahan ilustrasi penjelasan atau contoh akan membantu pembentukan konsep pada diri peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dari strategi pembelajaran sebelumnya. Nah, penggunaan alternatif berbagai strategi pembelajaran akan memungkinkan peserta didik dapat mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu mengkaji ulang pembelajaran yang lalu atau pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Nah, penerapan prinsip pengulangan dalam pembelajaran akan membantu peserta didik mereka ulang apa yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Pengulangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan media yang sama atau metode dan media yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan berbagai jenis media. Penggunaan berbagai jenis media dapat menarik perhatian peserta didik. Perhatian memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Semakin memperhatikan suatu pembelajaran, hasil belajar peserta didik akan lebih baik. Namun, peserta didik seringkali mengalami kesulitan untuk memperhatikan atau berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Maka dari itu, agar perhatian peserta didik terkonsentrasi, perlu diberikan pembelajaran berupa media yang menarik.